Pernah nggak sih kamu merasa lelah bukan karena kurang tidur, tapi karena lihat notifikasi gitu banyak, kemudian udah scrolling berjam-jam, tapi kok nggak ada yang diingat ya? Pertanyaannya, kapan terakhir kamu merasa benar-benar di satu momen dan menikmati momen itu? Jawabannya itu bukan aplikasi atau gadget baru, tapi sesuatu yang lebih sederhana. Apa itu? Ayo kakak, ibu-ibu merapat. Nah, apa itu urban sketching? Kalau kita lihat dari buku The Art of Urban sketching merupakan proses kita nge-sketch di lokasi, baik itu indoor maupun outdoor. Kita merekam dan meng-sketch apa yang kita lihat dari observasi langsung. Yang kita sketsa adalah cerita. Jadi kita merekam cerita dari apa yang ada di depan kita. Nah, Urban Sketcher itu ada di mana aja sih? Kalau kita melihat di websitenya Urban Sketcher, sudah ada lebih dari 500 chapter di seluruh dunia. Ada di Paris, di New York, di Tokyo, di Indonesia juga ada loh. Di mana aja di Indonesia? Nah, official kita sudah ada di Jakarta, di Medan, di Surabaya, di Bali, dan bentar lagi ada di Bandung. Jangan lupa follow Instagram usk.jakarta untuk informasi gathering tiap bulannya. Dan yang paling penting, USK Jakarta ini bukan hanya untuk artis, seniman, atau arsitek, tapi juga untuk semua kalangan, baik yang bisa gambar maupun tidak bisa gambar, itu semua kita welcome. Nah, urban sketching tuh punya satu peraturan tidak tertulis yang membedakan dengan hobi-hobi yang lain. Apa sih itu? Yaitu kita sketch harus di lokasi, bukan dari foto. Nah, pertanyaannya, kenapa sih harus dari lokasi? Repot-repot amat. Pernah nggak sih kamu, misalnya di pasar deh, kamu duduk diam di satu pasar, kamu melihat sekitar, ada pedagang yang jual telur, ada yang jualan sayur, kemudian tiba-tiba ada yang kita lihat ibu-ibu bergosip, habis itu ada yang lagi ada tawar-menawar dengan penjualnya, kemudian bahkan ada yang marah-marah, ada juga kemudian tiba-tiba kamu sambil lewat ada wangi-wangi, misalnya ada yang jualan makanan. Nah, itu semua kan adalah momen. Nah, urban sketching itu adalah kita merekam sketsa, kita mencari cerita dari apa yang kita lihat. Bukan hanya gambar aja, tapi kita merekam apa suaranya, kemudian bagaimana ada menghirup udaranya, apakah di situ panas, apakah di situ riuh. Di pasar kan seringkali nggak ada tempat yang enak buat gambar. Nggak ada ya meja sama kursi yang proper. Kadang kita harus berdiri di ujung sambil nggambar itu. Jadi kadang-kadang hasilnya kok ya gara-gara tempatnya nggak enak, jadi gambarnya juga nggak enak, hasilnya juga kurang perfect gitu. Nah, dengan tangan manusia yang tidak perfect ini memiliki nilai tambah sendiri. Nah, kalau ditanya apa sih rata-rata ketakutan bagi orang-orang yang mau urban sketch ini? Rata-rata pasti menjawab, ah, nggak bisa gambar. Nah, di situ urban sketch itu sebenarnya bukan tentang bisa atau nggak bisa gambar, tapi mau atau nggak mau. Kalau kita mau, kita akan lebih melihat prosesnya. Kita akan menikmati prosesnya dan tidak terlalu peduli dengan hasilnya. Nah, kalau kita mau mulai, apa sih yang harus kita siapin? Itu aja yang harus kita siapin. Satu, buku sketch. Nah, kedua apa? Alat gambar. Alat gambar bisa hanya pulpen aja, atau juga kalau punya tentang misalnya cat air, kita bisa pakai cat air. Nah, kadang kita buka buku sketch, punya pen, terus, duh, mulainya gimana nih? Bingung. Nah, cara untuk mulai yang selanjutnya gimana sih? Paling enak sebenarnya kita ikut dengan komunitas. Nah, komunitas Urban Sketch Jakarta tiap bulan mengadakan gathering. Nah, kalau kita ikut, kita di situ bisa pertama mungkin kita lihat teman-teman kita untuk menggambar, oh bagaimana sih mereka menggambar. Kemudian kita coba, terus kadang-kadang bingung, ini gimana gimana gimana. Jangan jangan takut, tanya aja. Mestinya sih teman-teman bakal welcome banget dan memberikan banyak tips dan trik gimana untuk cara sketsa di onsite langsung. Nah, pertanyaannya apa sih manfaat dari urban sketch? Ini menurutku pribadi ya, urban sketch itu bisa seperti meditasi aktif, mindfulness aktif, di mana kita harus diam dulu, observasi, kita melihat.
Jadi sebelum kita menggambar, mensketsa, kita akan observasi, melihat dulu, jalan-jalan dulu, kemudian ternyata, oh seringkali kita melewatkan hal-hal yang begitu saja. Sekarang kita duduk diam, kita melihat, oh ternyata ini menarik ya, ternyata ada bangunan tua ya, ternyata ada hal-hal baru yang kalau kita cuman jalan aja, kita nggak memperhatikan. Dari situ, kita bakal mulai untuk mensketsa. Manfaat kedua adalah memori dan fokus yang lebih kuat. Di zaman sekarang, kita selalu scrolling. Satu sekali scrolling mungkin cuma beberapa detik, 10 detik, 15 detik. Nah, di sini kita malahan harus diam, karena sketsa itu tidak bisa dibuat dalam hitungan detik. Paling cepat juga mungkin 10 menit, 15 menit. Nah, kalau sudah 10-15 menit, bahkan 30 menit, kita duduk diam di situ, kita melihat, observasi, dan menggambar, kita bakal merekam secara luas. Oh, kita bakal melihat lebih detail, kita bakal bisa punya observasi yang lebih baik, dan kita melihat tidak sesuatu yang cepat. Di sini fokus kita bakal lebih terlatih. Nah, sebagai contoh, mungkin kadang-kadang kita lagi yang teringat saya adalah mungkin gambar di, Jogja waktu itu. Saya ini menggambar waktu itu ada sate, dan sate ini, saya makannya pakai engklek. Jadi duduk di trotoar, saya nggak sambil makan saya gambar. Di situ mungkin makannya terpaksa agak dipelankan, jadi saya sambil menggambar dulu, melihat suasana, bagaimana cara ibu itu memanggang satenya, kemudian di situ saya merekam di situ. Jadi saya tahu, teringat di benak saya bagaimana dia harus dia duduk juga di trotoar, dia membuka jajanannya, dia membuka di atas kepalanya dia turunkan dia punya alat panggang, kemudian dia baru, mengipas satenya. Nah, itu semua bakal teringat karena saya di situ berada cukup lama. Bukan cuma hitungan detik, hitungan menit, tapi di situ mungkin bisa 15 sampai 30 menit. Manfaat yang ketiga adalah kita bisa punya teman dan family baru di komunitas. Seringkali kita cuman scrolling dan kadang-kadang udah makin berumur atau makin apa untuk menambah teman itu sulit. Dengan komunitas yang sama, kita bisa saling, oh ternyata ada loh teman baru. Dengan Urban Sketch saya punya banyak teman bukan hanya di Indonesia, di Jakarta, di Bali dan segala macam. Saya juga punya teman di berbagai negara. Karena mengikuti komunitas ini hingga jalan-jalan ke sana untuk nge-sketch bareng teman-teman, Urban Sketch dari berbagai negara di Asia. Manfaat lain itu Urban Sketch bisa menjadi dokumentasi kota. Dokumentasi kota dengan cara kita sendiri. Setiap orang punya handphonenya dengan kameranya bisa langsung dengan mudah mencepret-cepret dan mungkin hasilnya sama. Tapi dengan kita sketch kita pasti berbeda dari sketch orang lain. Dan itu menjadi dokumentasi yang menarik yang berbeda dari orang lain punya. Jadi itu adalah cara-cara menarik untuk dokumentasi kota menurut kita. Sebagai penutup, Urban Sketch itu bukan sekedar soal gambar bagus, tapi bagaimana kita hadir, merekam, dan membuat dokumentasi dengan cara kita sendiri. Nah, kalau kamu penasaran, kamu bisa mulai dengan menyiapkan buku sketch dan dengan pen dan mulai duduk di satu tempat dan mulai menggambar apa yang kamu lihat, merekam cerita yang ada di depanmu. Dan jangan lupa bahwa di sekitarmu juga ada komunitas. Kalau di Jakarta ada Urban Sketcher Jakarta, tinggal follow aja dan ikuti gatheringnya. Terakhir jangan lupa follow dan subscribe channel ini. Di sini saya akan berbagi tentang Urban Sketch, tips dan triknya, kemudian bagaimana proses perjalanan saya sebagai Urban Sketcher di Jakarta dan di tempat lain. Sampai jumpa.